Hasil MLS, FC Dallas kalahkan Inter Miami 4-3. Martin Paes tampil full time demi jaga mimpi ke Piala Dunia 2026. Joey Pelupesi berambisi bawa timnas Indonesia menang atas Cina dan Jepang. Emil Audero tampil apik saat Palermo libas Catanzaro di Serie B, modal bagus untuk timnas Indonesia ladeni Cina. Calvin Verdong kembali jadi bek tengah dapat kartu kuning tetapi NEC kandas. Mulai makin gacor. Setelah pulih dari cedera, timnas Indonesia wajib hati-hati. Cyrus Margono versus Veronique Kelly berhasil comeback 3 gol. Hasil MLS, FC Dallas kalahkan Inter Miami 4-3. Martin Paes tampil full time. FC Dallas sukses meraih kemenangan dramatis atas Inter Miami dengan skor 4-3 pada laga Major League Soccer. MLS, FC Dallas berhasil menundukkan Inter Miami meskipun sempat tertinggal 1-3 dengan Martin Paes tampil penuh sepanjang pertandingan sebagai penjaga gawang. Pelatih Inter Miami, Javier Mascherano, memutuskan untuk tidak menurunkan dua bintang utama mereka, Lionel Messi dan Luis Suarez, dalam pertandingan ini. Kedua pemain tersebut tampaknya disiapkan untuk menghadapi leg kedua semifinal Piala Champions CONCACAF yang lebih menjadi prioritas tim. Mascherano yang berambisi membalas kekalahan 0-2 dari Vancouver Whitecaps pada leg pertama semifinal Piala Champions CONCACAF, berharap Inter Miami bisa mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Namun, meskipun sempat unggul 3-1, Miami tidak mampu mempertahankan keunggulan mereka. FC Dallas yang tampil percaya diri berhasil membuka skor lebih dulu melalui gol Shaquille Moore pada menit ke-8. Namun, Inter Miami tak butuh waktu lama untuk menyamakan kedudukan. Pada menit ke-16, Fabrice Vicot mencetak gol penyama kedudukan, membuat skor menjadi 1-1. Inter Miami kemudian berbalik unggul dengan 2 gol tambahan yang dicetak oleh Alan Obando dan David Martinez, yang membawa Miami memimpin 3-1. Namun, FC Dallas tidak menyerah. Mereka sukses melakukan comeback dengan 3 gol berturut-turut dari Osaze Urhogide, Andres Julio, dan Pedrinho, yang membalikkan keadaan menjadi 4-3. Usaha Inter Miami untuk mengejar defisit gol tidak membuahkan hasil dan FC Dallas pun akhirnya membawa pulang 3 poin penuh dari Florida. Demi jaga mimpi ke Piala Dunia 2026, Joey Pelupesi berambisi bawa timnas Indonesia menang atas Cina dan Jepang. Gelandang bertahan timnas Indonesia, Joey Pelupesi, angkat bicara saat diwawancarai oleh salah satu media Belanda. Pemain berdarah Maluku tersebut sudah merasakan debut bersama timnas Indonesia. Saat diwawancarai oleh media asal Belanda, De Twente Tubantia, dirinya tak menyangka akhirnya bisa merasakan pertandingan antar negara bersama timnas Indonesia. Joey mengaku sangat terhormat bisa membela timnas Indonesia di pentas internasional. Tak percaya jadi pemain internasional bersama Indonesia di usia 31. Ujar Joey Pelupesi, itulah bukti kerja keras, selalu ada hal indah. Saya percaya itu, senang itu terjadi. Kehormatan sangat besar bisa mewakili timnas Indonesia. Lanjutnya, mewakili timnas Indonesia punya makna istimewa dalam diri Joey Pelupesi. Pemain 31 tahun tersebut mendapatkan darah Indonesia melalui kakek dan neneknya yang berasal dari Maluku. Ini sangat istimewa, ujar Joey. Saya punya hubungan Indonesia, silsilah dari kakek nenek di sana. Ayah saya juga. Begitu juga saya, perasaan sangat istimewa. Lanjutnya, Joey Pelupesi berambisi ingin kejar satu kemenangan untuk timnas Indonesia di 2 laga sisa ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bakal menghadapi Cina dan Jepang pada 5 dan 10 Juni 2025. Satu kemenangan bakal menghidupkan mimpi skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Main di kualifikasi Piala Dunia itu sangat luar biasa, ujar Joey Pelupesi. Pada bulan Juni, kami akan jumpa Cina dan Jepang. Memenangkan 1 laga, maka peluang ke Piala Dunia bakal terbuka. Mimpi itu akan tetap hidup. Kami pasti berusaha. Memenangkannya, tutupnya.
Emil Audero tampil apik saat Palermo libas Catanzaro di Serie B, modal bagus untuk timnas Indonesia ladeni Cina. Palermo yang diperkuat kiper timnas Indonesia, Emil Audero, mencatatkan kemenangan pada lanjutan Serie B pekan ke-34 dengan mengalahkan tuan rumah Catanzaro. Palermo menang dengan meyakinkan 3-1 di Stadion Nicola Ceravolo. Kemenangan Palermo dilesakan oleh gol bunuh diri pemain lawan Federico Bonini. Disusul gol dari Jacopo Segre dan Jeremy Leduaron. Satu-satunya gol tuan rumah dicetak Tommaso Biasci. Emil Audero tampil sejak menit pertama di bawah Mistar Palermo. Ia bermain penuh dengan tampil cukup gemilang. Tak tanggung-tanggung, kiper 28 tahun itu melakukan 4 kali penyelamatan dari serangan pemain Catanzaro. Secara umum, Emil Audero bermain bagus dalam kemenangan Palermo atas Catanzaro. Selain 4 penyelamatan, ia melakukan diving save 1 kali, saving inside box 4 kali, dan total melakukan 44 kali sentuhan bola. Media Italia, Tutto Mercato edisi setelah laga Palermo versus Catanzaro mengulas penampilan semua pemain, termasuk Emil Audero yang bermain penuh percaya diri. Berhati-hati saat keluar dan aman di antara tiang gawang. Satu kesalahan fatal di akhir pertandingan yang untungnya tidak merugikannya. Selebihnya, ia menguasai area penalti dengan penuh wibawa. Ia mendapat rating 6,5 di pertandingan ini, tulis laman Tutto Mercato Minggu malam. Emil Audero merupakan pemain pinjaman dari Como 1907 dan tiba di Palermo pada jendela transfer musim dingin 2025. Bersama Palermo di Serie B, kiprah yang diukir Emil Audero begitu menjanjikan. Sejak bergabung pada Februari 2025, dia memang langsung mendapatkan kepercayaan jadi kiper nomor 1. Belum lama ini, Emil Audero mendapat suntikan motivasi dari tim pelatih timnas Indonesia untuk persiapan menghadapi Cina. 2 asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastoor dan Sjoerd Woudenberg, mengunjungi Emil Audero di Italia. Ketiganya terlibat percakapan intens. Kedatangan Pastoor dan Woudenberg diyakini untuk membahas kemungkinan Audero menjadi kiper utama timnas Indonesia melawan timnas Cina dalam matchday ke-9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Calvin Verdonk kembali jadi bek tengah dapat kartu kuning tetapi NEC kandas. Fullback timnas Indonesia, Calvin Verdonk, kembali bermain sebagai starter untuk NEC Nijmegen dalam lanjutan Eredivisie. NEC Nijmegen keok 0-1 dari SC Heerenveen dalam pekan ke-30 Eredivisie di Abelenstra Stadion, Heerenveen. Pesepak bola berusia 28 tahun itu dimainkan sebagai bek tengah dalam formasi 4-4-2 NEC Nijmegen. Verdonk mendapatkan kartu kuning pada menit ke-73. Selama 90 menit berada di lapangan, Verdonk menerima rating 6,9 di NEC Nijmegen, tertinggi ketiga setelah Robin Roos yang memperoleh nilai 7,8 dan Thomas Owejan yang diberikan Ponten 7. Verdonk tercatat sebagai pemain dengan operan berhasil terbanyak dengan 53 umpan dalam pertandingan itu. Akurasi passingnya mencapai 87%. Selain itu, Verdonk juga merangkum 1 tackle berhasil, 1 blok, 5 sapuan, 1 intercept, 3 recoveries, hingga 4 menang duel. Penampilan ini menjadi yang ke-31 untuk Verdonk di berbagai kejuaraan dengan perolehan 1 gol, 1 assist, dan 7 kartu kuning. Sementara, hasil ini membuat NEC Nijmegen terpaku di peringkat ke-13 klasemen sementara Eredivisie. Calvin Verdonk dan kolega mencatatkan 33 poin dari 33 pertandingan, sedangkan SC Heerenveen menempati posisi ke-8. Mantan klub Tom Hay itu mendulang 40 angka dari 31 partai. Terdekat, NEC Nijmegen akan meladeni perlawanan Willem II dalam pekan ke-30 1 Eredivisie di Goverstadion Nijmegen pada 3 Mei 2025. Mulai makin gacor. Setelah pulih dari cedera, timnas Indonesia wajib hati-hati.
Striker Gaek Cina, Wu Lei semakin menunjukkan tanda-tanda kembali ke performa terbaik pasca pulih dari cedera. Timnas Cina akan menjalani laga hidup dan mati di markas Timnas Indonesia pada 5 Juni 2025. Timnas Indonesia bertindak sebagai tuan rumah. Situasi tersebut membuat tim Garuda lebih menguntungkan untuk lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia ada di posisi keempat grup C dengan nilai 9, sementara Cina di peringkat terbawah dengan nilai 6 dan hanya menyisakan 2 pertandingan saja. Cina baru saja menelan 2 kekalahan beruntun pada periode Maret kemarin, masing-masing digasak Arab Saudi dan Australia. Wu Lei menandai kembalinya bermain setelah 5 bulan menepi karena cedera meniskus saat klubnya Shanghai Haigang Port melawan Chengdu Rongcheng pekan lalu. Pemain berusia 33 tahun itu bermain pada paruh kedua, tepatnya menit ke-71 menggantikan Shin Xiangli. Sayangnya, tim yang diperkuat bomber kawakan di Timnas Cina itu harus menyerah 1-3 pada pertandingan tersebut. Total Wu Lei bermain selama 19 menit untuk menandai comeback-nya. Wu Lei baru saja pulih dari cedera dan dengan cepat mendapatkan kembali performanya, yang tidak diragukan lagi merupakan keuntungan besar bagi Timnas Cina yang akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia pada Juni melawan Indonesia dan Bahrain. Wu Lei selalu memainkan peran penting dalam sistem penyerangan. Ia punya kecepatan, fleksibel dalam penempatan posisi, dan memiliki kemampuan penyelesaian akhir yang kuat di depan gawang. Bahkan, media 163 menggambarkan sosok Wu Lei bagaikan pisau tajam di lini serang. Kini dia tidak hanya pulih dari cederanya, tetapi juga kembali sehat sepenuhnya dan performanya meledak yang tidak diragukan lagi akan sangat meningkatkan daya serang Timnas Cina. Kembali Wu Lei jelas berdampak positif untuk pelatih Cina, Branko Ivankovic. Hadirnya Wu memberikan lebih banyak opsi dan fleksibilitas untuk memainkannya. Ivankovic dapat menyesuaikan strategi dalam menurunkan Wu Lei ketika bertemu Timnas Indonesia maupun Bahrain pada laga terakhir. Seperti saat melakukan serangan balik, kecepatan Wu Lei untuk menyerang pertahanan lawan sangat bisa diandalkan. Kemampuan dan Bojan Hodak bingung pelatih Timnas Indonesia tak datang dan ambil pemain Persib. Kenyataan ini tentu cukup sulit diterima karena Persib selangkah lagi akan meraih gelar juara Liga 1. Mereka masih memiliki 4 pertandingan sisa dan hanya butuh 2 kemenangan untuk mengunci gelar. Sebelumnya, pelatih Timnas Indonesia cukup intensif memantau pemain yang sedang berjuang di Liga. Namun, tidak ada staf Patrick Kluivert yang berada di tribun saat Persib bermain. Bojan Hodak menjelaskan bahwa dia tidak tahu banyak terkait tim pelatih skuad Garuda saat ini. Secara personal mereka belum pernah bicara meski sudah ditunjuk untuk memimpin Timnas Indonesia sejak awal tahun ini. Mengenai pelatih nasional, saya tidak bisa memberikan pernyataan. Karena saya tidak mengenal mereka, kata Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia ini juga heran karena tidak ada pemainnya yang masuk dalam radar Timnas. Terakhir kali ada Edo Febriansyah dan Dimas Drajat yang mendapatkan panggilan pada era kepelatihan Shin Tae-yong. Pada bulan Maret lalu, mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk mengirim pemain ke skuad Garuda. Hodak berharap ada penjelasan terkait masalah ini karena mereka seharusnya berada di tribun untuk melakukan pemantauan. Jadi, saya tidak tahu. Anda perlu bertanya kepada mereka mengapa tidak datang. Pertanyaan yang sangat sulit bagi saya. Terangnya, tim kepelatihan Timnas Indonesia saat ini memang sedang dalam misi untuk mencari pemain-pemain potensial. Selain itu, mereka juga terlihat hadir di luar negeri untuk memantau langsung pemain skuad Garuda yang sedang bertanding. Terakhir ada Sjoerd Woudenberg yang memantau kondisi Emil Audero dan Cyrus Margono. Patrick Kluivert juga dilaporkan berada di Oxford United untuk Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni. Alex Pastoor berkeliling di Liga Belanda untuk memantau pemainnya jelang laga penting di bulan Juni mendatang. Pada pemanggilan terakhir, hanya ada 8 pemain yang berkarier di Liga 1.
Cyrus Margono versus Veronica Kelly berhasil comeback 3 gol. Provon të arkoj drejt zonës e mirit e nuk realizohet ashtu si që mendoj gjithsesi. Cyrus Margono. Minutat e fundit të pjesës së parë. Shumë mirë pasimi i rastit tani Kiçina. Ku nuk shënon pasar Zjar. 2 gola i shënoi giron e kaluar, shënon edhe sot. Arrin të gjej hapësira të tilla shini 3 lojtar kundërshtar i LNI edhe vetë shënon. Por edhe asistimi Zomberit ishte porno. Shansi tani për një arkim drejt zonës, plana shumë i rasti, këtu dhe 1-1 i sezonit për të. 1-1 para zot gjithë shkastimi nga Albion Plana. E si që është mësën të dyri, ja shumë edhe një super arkim. E më pas Berisha që përfiton. Këtë fitorën sot. Në para, gjena hapësirën pasimi ti, shumë i rozik, shumë shansi këtu Çorri. Nuk arrin të kthej për Kiçinën. Do të ketë shumë ka krijuar të jetë shumë raste Dugaxhini këtë edicion. Në këtë ndeshje, më shumë se në të tjerat. I super. Vjen arkimi ti rasti këtu dhe 2-1. Rikëtet skuadra Dugaxhini do shtek Zonsinoni. Shojmë edhe njerë. Ky ishte momenti i golit. Shumë mirë u gjendë në zonë që ndërmbrojtësi dhe realizar i kthimi shpejt i tyre në këtë pjesë të dytë. Nuk ishte e lehtë, por ja që ja dolë. Në dalë Avdim Zimberi dhe pastaj këtu në sandwich i përfshirë Sokol Kiçi. Vari po e kontrollon situatën. Lëa duhet të vijoj nga Rivania Kondore. Shansi këtu, Zomberi. Dërgon topin të Kryeziu. Kryeziu me këtë goditje ka pritur Margono. Mbetet 2-1. Inter Roma në Sport 2-0-1 rezultati, në Sport 4 Fiorentina Empoli 2-1. Vjen arkimi drejt zonës. Po që mbet edhe aty, po e mini e shkon tek portieri Margono. Fundes.
destra laterale per il Catanzaro. Pronori rincorre Scognamillo, punta Pronori dentro Poyampalo, Segre sul secondo, eccolo! Poyampalo che attacca il centro dell'area, Segre attacca, sorride Segre, Pronori parte davvero, vai, chiama su i suoi Audero, va ad alzare nella zona di Poyampalo, fa l'offerta da Magnani, lungo Audero, dalla panchina chiedono palla a palo, come in questo caso si stacca tanto, lega tanto fra centrocampo e attacco, Matteo con Ceccaroni, si gira Cassandro, va al cross, Quagliata, è arrivato lui e con lui Ceravolo, questo è il contatto con Quagliata. Alza Audero verso Poyampalo. Primi 10 andate di ripresa, sempre più 2 il Palermo, 1 contro 1 del Romeno. Ball cross lunghissimo, spondato in area Biasci! In qualche modo rimedia l'autogol del momentaneo 1-0. Assist per Biasci. Ilie spondata bene in area, segnava dal 15 dicembre, partita di andata. E palla morbida! Audero salva su Ponte il 2-2. Prova a riprenderla definitivamente, questa è l'occasione sulla testa di Pontini. Torna ad Audero. Ecco il cross, Bonini di testa, Audero sotto il 90esimo, questa palla forse un po' troppo morbida di Pompetti che ne ha battuti, deve premere Dembasek su Audero, alza. Cercare Vasic da praticamente impercettibile, se ne va il primo dei 4 minuti di recupero dal sistema Audero per rilanciare. Giocata di Verre, ingresso in area, Verre va fino in fondo, scarico! Caroni la giocatona la fa Verre, poi il movimento di Leduaron. Palermo torna sul +2, il quinto in campionato, minuti immediatamente dopo il 2-1. Tak peduli banyak tekanan di Timnas Indonesia, Ole Romeni ungkap satu janji. Indonesia saat ini sedang bertarung pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka pada bulan Maret sukses mendapatkan 3 poin dan bertahan di posisi keempat klasemen. Pada bulan Juni nanti ada 2 pertandingan penting bagi skuad Garuda untuk melaju ke babak selanjutnya. Tentunya, laga tersebut jadi kesempatan penting bagi Indonesia untuk kembali mendapatkan poin. Ole Romeni menjelaskan bahwa tekanan sudah datang sejak pertama datang ke Timnas Indonesia. Dia membawa ekspektasi tinggi untuk bisa membawa perubahan terutama di lini serang skuad Garuda. Hadirnya juga diharapkan bisa menjadi solusi karena lini serang Indonesia yang belum menemukan sosok mematikan. Tekanan selalu ada karena banyak pembicaraan tentang saya, kata Ole Romeni dilansir dari laman Kita Garuda. Pemain berusia 24 tahun ini melanjutkan, sebagai penyerang tugasnya adalah mencetak gol. Ini yang coba dimaksimalkan dalam 2 pertandingan di bulan Maret saat melawan Australia dan Bahrain. Namun, dia ingin terus menjadi sosok yang diandalkan di lini depan dan memberikan kontribusi. Jadi, saya harus menunjukkan sesuatu. Saya suka tekanan dan selalu percaya pada diri saya sendiri. Jadi tidak mengejutkan jika saya mencetak gol, lanjutnya. Ole menambahkan bahwa kemenangan atas Bahrain cukup penting untuk menjaga kans Indonesia ke Piala Dunia. Menurutnya, kemenangan membuat mental pemain kembali naik pasca kalah dari Australia. Selain itu, bisa mencetak gol di kandang adalah sebuah momen penting dan dia siap kembali memberikan kontribusi. Mereka akan kembali bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno melawan Cina dan bertandang ke markas Jepang pada bulan Juni. Itu, kemenangan lawan Bahrain adalah malam yang sempurna. Kami tahu kami harus menang, dan ketika kami menang, itu selalu terasa sempurna. Apalagi saya bisa mencetak gol di debut kandang saya, itu sangat menyenangkan, tutupnya. Dear Patrick Kluivert, Jakob dan Yance Sayuri dinilai pantas kembali ke Timnas Indonesia.
Belum ada tempat untuk Yakob dan Yance Sayuri di timnas Indonesia. Setidaknya kondisi itu terlihat dalam 2 laga awal skuad Garuda saat dilatih Patrick Kluivert. Padahal, Yakob khususnya merupakan pemain langganan timnas Indonesia saat masih ditangani Shin Tae-yong. Ia 24 kali tampil untuk skuad Garuda sejak Mei 2021 dengan catatan 3 gol dan 3 assist. Adapun Yance beberapa kali mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia, namun ia baru merumput sekali lantaran sering mengalami cedera. Keduanya memperlihatkan performa gemilang bersama Malut United di BRI Liga 1 2024-2025. Yakob bermain 24 kali dengan torehan 10 gol dan 6 assist. Yance berlaga 28 kali untuk Malut United sampai dengan saat ini. Ia mengoleksi 4 gol plus 5 assists. Saya pikir mereka layak kembali ke timnas Indonesia. Akan tetapi pemilihan pemain itu tergantung dari pelatih kepala, ujar pelatih Malut United Imran Nahumaruri kepada wartawan. Saya hanya berusaha melatih, mengembangkan, dan membuat mereka senyaman mungkin. Katanya menambahkan, timnas Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah untuk menjamu Cina. Partai ke-9 putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu bakal digelar pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Skuad Garuda kemudian bakal menantang Jepang pada 5 hari berselang di Stadion Suita City Football. Laga tersebut berstatus yang terakhir di putaran ketiga. Saya kira teman-teman juga tahu bahwa performa Yakob Sayuri dan Yance Sayuri punya peluang diberikan kesempatan kembali lagi ke timnas Indonesia. Mereka sudah bermain dengan sangat luar biasa. Imbuh Imran.